taktikal babak pertama itu nggak jalan gitu. Kita nggak punya serangan. Jadi kita nyerang hanya di Chico dan ya bahkan mungkin banyak di member grup kita chat bahwa ini yang main cuma Chico doang di babak pertama gitu. Jadi Hmm. 10 pemain lain cuman patung doang, yang lain cuma yang main cuma Chico. Jadi perbedaan itu Juve emang nggak punya main nyerang dari kiri. Nah, kan Juve ini tim yang paling kuat kalau nyerangnya dari kiri karena Eksperimen yang dilakukan oleh Spalletti ini agak kurang berhasil ya di babak pertama, dan akhirnya balik lagi memasang Yildiz lagi gitu. Dan ini kayaknya agak mengulang juga sih dengan yang pas zamannya Tudor ya, dimana pas tuh Yildiz nanti tinggal dia yang berkreasi. Juventini akhirnya kemenangan pertama datang juga nih di Liga Champion, dan bukan kemenangan biasa ya, tapi kemenangan yang dramatis gitu ya, di suasana yang dingin-dingin berhias salju, rumput sintetis, dan gol menit 90 yang bikin semua Juventini deg-degan setengah mati ya. Tapi sebelum itu, selamat datang kembali di Suara Juventini bareng aku Sekar Nasli. Kita bakal bahas tuntas kemenangan 3-2 Juventus atas Bodo Glimt. Laga yang penuh emosi, penuh naik turun ya, dan bisa jadi titik balik akhirnya ya perjuangan kita di format Swiss model ini. Seperti biasa aku nggak sendiri, ini aku mau nyapa-nyapa dulu dua pundit kita dari Halo Mas Hadi. halo Spencer Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Belgia. Senyum dong Mas Hadi, kan ini kita lagi Aduh. suasana kemenangan Iya, nih. lagi Oke. happy nih. Kurang Banyak tidur tapi happy. fansnya soalnya Mas Hadi. Oke, ada Mas Bustan juga. Halo Mas Bustan. Ya, halo semuanya, saya Bustan Juventini dari Jakarta. Dingin nih, tapi bukan dingin puncak. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasannya, aku ingetin jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Suara Juventini. Dan kalau mau support channel kita supaya tetap eksis gitu ya, tinggal scan QR code yang ada di layar. Oke, kita langsung masuk ke topik pertama. Ini aku bawa ini dengan akhirnya gitu ya, karena yang di episode lalu kita juga bawainnya dengan harap-harap cemas gitu ya, kalau kalau kalah nih nggak tahu lagi deh harus ngomong apa nih ke Juventus ini. Oke, nah Juventus akhirnya memutus rentetan hasil tanpa kemenangan di Liga Champion dengan menang dramatis 3-2 gitu ya atas Bodo Glimt di stadion mereka gitu ya, di kandangnya Bodo Glimt. Pertandingan berlangsung liar, Bodo Glimt unggul duluan nih di babak pertama, lalu Juventus bisa bangkit lewat Openda dan McKennie di babak kedua. Drama besar juga terjadi di menit 87 ketika penalti Sondreveld membuat skor imbang 2-2 ya, hampir draw, dan Juventus tampak kehilangan 2 poin lagi. Tapi di menit 91, Jonathan David muncul sebagai pahlawan mencetak gol penentu yang mengamankan kemenangan pertama Juventus musim ini. Nah, aku bacain statistiknya. Secara statistik ini Juventus cukup tampil sangat agresif ya, di mana XG-nya 3,48 dari 16 tembakan, salah satu penampilan ofensif terbaik mereka musim ini ya, dan kontribusi super sub Kenan Yildiz jadi sorotan utama. Nah, kemenangan ini mendongkrak Juventus akhirnya ke peringkat 21 klasemen UCL Swiss Model, yang mana ini kondisi krusial untuk membuka peluang kita lolos ke fase gugur. Oke, nah ini mungkin nggak sabar ya, mungkin narasumber kita pada hari ini gimana nih? Laga ini punya dua sisi gitu ya, dua wajah. Babak pertama dan babak kedua terlihat sangat berbeda. Gimana para pundit kita melihat perbedaan signifikan ini? Lalu dengan adanya mentalitas bangkit setelah kebobolan penalti menit 87, apa yang membuat Juventus bisa tetap menyerang dan akhirnya mencetak gol kemenangan di menit 91? Apakah ini tanda mentalitas Spalletti mulai terbentuk nih finally? Kita mulai dari Mas Adi, silakan Mas. Aduh, performa tim yang di match ini yang sebenarnya nontonnya deg-degan ya sampai menit akhir terus tiba-tiba menang. Wah, itu udah kayak teriak. Ini udah kayak Juve juara Champions League kalau lihat tensi pertandingannya gitu. Tadi sekarang singgung permasalahan pada di babak pertama dan babak kedua berbeda ya. Jelas kalau kita lihat starting elevennya pun mungkin Juventus ini pun bertanya ini kok Yildiz tidak main, terus juga tiba-tiba McKennie lagi. Asik
jadi pemain nomor 6, terus Miretti starter jadi posisi 10. Terus Ciko yang main, yang di mana pertandingan lawan Fiorentina Ciko nggak main di starter, tapi ini Ciko starter tapi Yildiz nggak starter. Jadi makin banyak gimana ini kok starternya seperti ini. Apa yang mau Spalletti di match sepenting ini, karena Juve juga belum pernah menang di Champions League sebelumnya gitu. Tapi Mhm. ini mungkin jawaban bahwa ya ini Spalletti mungkin masih mau mencoba bahwa gimana kalau tim ini Yildiz tidak bermain dulu. Kita mau lihat bagaimana tim ini bermain tanpa Yildiz, bagaimana mumpung lawannya Bodo Glimt yang sama-sama lagi di papan bawah di klasemen Champions League ini. Ya bagaimana kita juga mencoba bermanuver juga gitu, bereksperimen gimana ketika Chico yang nggak main dia sama bermain kan, mainnya juga nggak terlalu bagus ya di match lawan Fiorentina. Tapi bagaimana di match ini kelihatan banget itu bahwa ketika Yildiz nggak main, sisi kiri ini emang nggak ada yang gantinya gitu. Karena kalau kanan kalau kita bisa pakai pemain lain, tapi di kiri itu nggak ada. Jadi Juve nggak punya pelapis Yildiz yang mungkin secara level main tuh sama gitu. Mau kita pasang siapa, ini nggak works gitu. Jadi babak pertama tuh benar-benar Juve yang bikin ngantuk, bikin boring, dan kita mungkin kesel juga tiba-tiba kebobolan babak pertama gitu ya. Ini yang nonton anjir, ini kayak seri lagi dah atau kalah lagi gitu. Tapi kemudian babak kedua ada perubahan yang signifikan, Yildiz masuk gantiin Aziz, Miretti ditarik di nomor 6. Jadi kita melihat Juve main dan bola nyerang dari kiri dan itu akhirnya Juve bisa comeback dan bisa menang. Jadi sebuah perubahan besar yang dari eksperimen yang buruk di awal babak pertama atau starter ini yang membuat Juve bisa menang gitu. Jadi nextnya gitu, kalau emang Juve akan tetap stabil dengan cara main seperti yang kayak gini, defense counter ya. Jadi Juve nggak main ball possession seperti biasanya, tapi Juve menunggu. Karena Bodo Glimt ini ball possession kuat juga di partai home. Juve hanya menunggu tapi dengan counter attack yang tajam gitu. Jadi bagaimana Juve memanfaatkan main-main seperti ini yang supaya kita dapat poin lagi. Kita nggak perlu lah main ball possession sampai 70% tapi 0 gol gitu. Mungkin Mas Busan juga akan bisa jelasin bahwa percuma lo nyetak ball possession lo banyak tapi lo nggak gol. Kita nggak butuh itu sebagai defense ini. Yang kita butuh lo efektif, lo ngegolin dapat 3 poin itu sekar untuk match ini gitu. Oke, berarti Mas Adi setuju bahwa eksperimen kadang boleh dilakukan nih, Mas. Asal hasilnya oke nih. Oke, kalau Mas Bustan gimana, Mas? Menanggapi perbedaan kedua babak ini? Iya, sebenarnya kan di match ini expected-nya itu bahwa akan menjalani match yang cukup berat ya, karena memang kondisi lapangan yang artifisial, alat rumput buatan, dan juga di pertandingan ini suhunya itu sangat dingin di Norwegia. Jadi memang sangat diprediksi kalau Juve akan kesulitan itu. Dan di pertandingan kali ini juga malah eh, seperti yang dibilang tadi ya, Spalletti itu agak eksperimen dan dengan mencadangkan Thuram dan Yildiz gitu. Ini mau main seperti apa. Dan memang di babak pertama sebenarnya sih agak kesulitan memang, tapi ada beberapa peluang juga gitu, terutama dari Yildiz. Dan memang seperti yang dibilang tadi bahwa Juve juga agak terbantu dengan permainan Bodo Glimt yang agak lebih terbuka dibanding tim-tim Serie A lainnya, di tim-tim Serie A. Karena memang di tim Serie A kan lebih rapat dan pemain-pemain Juve susah untuk mendapatkan space, dan ini betul-betul dimanfaatkan oleh pemain-pemain Juve gitu, terutama Openda dan Chico ya di babak pertama. Ya walaupun memang nggak terlalu banyak peluang dibandingkan dengan babak kedua. Dan memasuki babak kedua, ini perbedaannya adalah ya satu pemain yang benar-benar bisa bikin perbedaan ya di Yildiz gitu. Jadi kalau Yildiz perform ya Juve juga perform. Dan satu lagi mungkin yang agak berbeda ya dari babak pertama dan babak kedua adalah Miret. Kelihatannya Miret itu di babak kedua lebih diinstruksikan untuk banyak masuk ke kotak penalti dan area sepertiga lapangan akhir dibandingkan dengan babak pertama. Itu yang membuat perbedaan gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya Yildiz ini benar-benar sangat membuat perbedaan, karena hampir semua peluang dari Juve di babak kedua itu dimulai dari Yildiz. Dan dengan XG yang gede, XG on target yang gede, ini benar-benar sangat ini ya, sangat mendominasi gitu di babak kedua. Dan memang seperti slogannya Juve, Vincere non è importante, l'unica cosa che conta. Memang benar-benar hanya kemenangan gitu yang dihitung oleh supporter Juve itu. Karena kalau kita seri, apalagi kalau kalah itu nggak dianggap sama Juventini. Itu sih.
Oke, nah tadi Mas Bustan sempat sebut tentang Yildiz gitu ya. Memang kita untuk highlight pertandingan ini, Kenan Yildiz jadi salah satu yang gendong tim gitu ya bisa dibilang. Kita akan bahas ke materi kedua tentang dampak luar biasa Kenan Yildiz, tapi disertai dengan masalah error yang dialami oleh Juventus sepanjang pertandingan. Masuk di babak kedua, Kenan Yildiz langsung mengubah arah pertandingan ya. Juventus ini pasti juga menonton itu. Statistiknya juga berbicara di mana ada banyak tembakan, kemudian touch terbanyak di kotak penalti, dribble yang sukses tertinggi gitu dan involvement langsung dalam peluang-peluang yang berbahaya. Nah, Yildiz akan menjadi serangan Juventus dan titik pemicu gol kemenangan. Tapi nih di satu sisi Juventus juga menunjukkan kelemahan mencolok ternyata, di mana terhitung ada sekitar 37 danger zone loss, kemudian ada 9 high turnovers dan 3 diantaranya langsung berujung tembakan dari Bodo Glimt nih. Artinya, kita bisa simpulkan bahwa Juventus terlalu sering kehilangan bola di area yang sangat berbahaya. Nah, ini juga menandakan dua hal ya, di mana adanya indikasi kontrol bola dan passing yang belum stabil, atau mungkin bisa jadi build up Spalletti terlalu riskan di bawah tekanan high pressing lawan. Ini tentu problem yang besar yang harus dibedah pada hari ini dengan pundit kita ya. Nah, dengan performa sehebat itu, kenapa kira-kira pendapat dari pundit kita Kenan Yildiz nggak dijadiin starter sejak awal sama Spalletti? Dan apakah performa ini kemudian akan memaksa Spalletti mempertimbangkannya untuk starter di laga berikutnya? Mungkin bisa dimulai lagi dengan Mas Adi. Silakan, Mas. Kalau kita lihat Yildiz nggak starter di match ini mungkin bisa eksperimen atau juga karena efek dari pertandingan lawan Fiorentina yang mana Yildiz tuh main 85 menit 88 menit tapi nggak perform gitu. Jadi mungkin Spalletti ngelihat bahwa Yildiz butuh rehat dulu. Kita mau lihat di babak kedua apakah Juve bisa punya waktu buat masukin Yildiz atau kalau misalnya taktikal babak pertama ini jalan gitu. Ternyata taktikal babak pertama itu nggak jalan gitu. Kita nggak punya serangan. Kita nyerang hanya di Chico dan ya bahkan mungkin banyak di member grup kita chat bahwa ini yang main cuma Chico doang di babak pertama gitu. Jadi Hmm. 10 pemain lain cuma patung doang, yang lain cuma yang main cuma Chico. Jadi perbedaan itu Juve emang nggak punya main nyerang dari kiri. Nah, kan Juve ini tim yang paling kuat kalau nyerangnya dari kiri karena sumber serangan itu dari kiri. Entah Cambiaso di kiri, entah Yildiznya di kiri, semua main itu di kiri. Makanya kalau di kirinya Juve itu mati ya Juve nggak bisa main di kanan itu nggak punya pemain yang kualitasnya sama kayak yang di kiri. Itu Chico tapi wingback kanannya tuh nggak punya kayak Cambiaso gitu. Jadi emang kita tuh timpang dan ketika kanan itu yang bisa bisa main tapi kirinya nggak jalan justru lebih susah lagi buat nyerangnya gitu. Bahkan babak pertama itu kan Juve kayak main ya kayak ala kadarnya aja gitu ya. Tapi ketika Yildiz masuk semuanya lebih cair gitu. Jadi bola langsung terupas ke kiri, Yildiz yang bisa penetrasi, yang juga jadi punya andil terhadap 3 gol Juventus ini gitu. Jadi yang dibutuhin emang kita pemain yang bisa game changer. Nah, kalau Yildiz main babak pertama, terus Yildiznya stuck, kita nggak punya game changer di babak kedua. Tapi kalau Yildiznya main di babak kedua, kita akan kehilangan 45 menit pertama tanpa Yildiz. Ini yang jadi problem buat Spalletti ke depan. Gimana untuk mencari pemain yang mungkin Yildiz bisa main tapi harus bisa perform di menit-menit yang krusial karena kita butuh Yildiz ini konsisten, bukan butuh Yildiz cuma buat di konten. Jadi emang inilah waktu Yildiz buat show di Champions League gitu, kompetisi besar di mana lu akan dilihat sama tim-tim besar bahwa ya ini adalah pemain hebat tuh jagonya di sini gitu, bukan jago di liga lokal gitu. Jadi yang kita butuhin adalah Yildiz seperti ini gitu. Tapi apakah next game-nya Spalletti bisa harus starterin Yildiz lagi itu wajib karena kita butuh poin lagi di Champions League. Kita masih punya 3 game yang dimana 3 game itu wajib 9 poin untuk kita lolos ke playoff zone 24 besar. Jadi kalau masih mainnya model-model di on off begini ya alamatnya nanti Juve keteteran lagi antara di Liga atau di Champions League gitu. Jadi harapan gue ya harus harus start sekarang kalau untuk ke depannya. Masalah tadi yang pertanyaan nomor 2 ini agak sedikit unik sih karena gue eh, paling nggak suka dari Juve main build up dari bawah ketika lu nggak punya pemain-pemain yang cocok untuk ngelakuin itu. Kita Hmm. kita nggak punya kiper ball sweeper kiper karena yang main Perin, kita nggak punya ball playing defender murni yang ada cuma Koeman. Kita nggak punya dua double pivot yang kuat
menguasain bola juga nggak ada. Jadi ketika build up itu passing salah passing, ya akan jadi turnover dan akan counter attack lawan. Dan ini Juve berapa kali dari eranya Mota, eranya Tudor sama Spalletti sekarang itu emang belum bisa main kayak gitu. Makanya ya jangan mencoba bermain hal yang tidak dikuasai nama para pemainnya. Mungkin kita bisa nguasain bola di Serie A 90%, 70%. Tapi efeknya apa? Kita nggak bisa ngegolin karena kita bilang rapi tapi depannya mentok. Kalau yang ini ketika kita mau bilang udah di press lawan gitu. Ini untuk lawannya Bodo Glimt. Kalau ketemu tim yang lebih compact lagi pressingnya udah bocor berapa gol babak pertama. Jadi emang ya bermain bermain seperti ini sangat riskan. Ketika lu nggak punya pemain yang cocok, diibaratkan kita pengen lari tapi pakai atlet renang gitu. Jadi emang nggak akan bisa main begitu. Jadi kalau yang mau lari ya pakai atletnya lari gitu. Kalau mau renang ya renang. Sesuaikan. Dan ini Juve nggak bisa pakai bermain seperti ini ketika melawan tim-tim yang levelnya lebih di atas karena akan riskan sekali Spalletti kalau mencoba seperti ini. Kita beruntung lawannya cuma Bodo Glimt yang secara level kualitas walaupun dia bermain di home tapi level kualitasnya lebih rendah dari Juve ya mereka hanya bisa nyetak satu gol lewat open play dan satu lagi dua gol lewat set piece, satu penalti, satu corner. Jadi emang kita masih beruntung lah ketemu lawan kayak Bodo Glimt ketika main main pola build up-nya nih nggak jalan gitu tuh sekarang gitu. Oke, berarti Yildiz wajib jadi starter dan masalah sporadis kita kayak nggak bisa main kayak gitu terus ya Mas, nanti bakal jadi turn off. By the way tadi Mas Adi bahas soal pembahasan di grup saat pertandingan teman-teman. Jadi kalau kita join membership di Sura Juventini kita akan langsung bergabung di WhatsApp grup gitu ya. Biasanya kita kalau lagi ada pertandingan itu bakal rame grupnya ya, bakal diskusi dan banyak hal yang dibicarakan lah. Jadi kalau teman-teman mau bergabung juga langsung aja join membership kita. Ya, Oke, di bawah ini. lanjut ke Mas Bustan ya. Nah, gimana nih Mas? Kalau tadi kata Mas Adi, Yildiz wajib jadi starter di permainan berikutnya dan bagaimana juga menanggapi turn off permainan dan beberapa error yang ada di Juventus kemarin. Ya, ini memang kan di beberapa pertandingan seperti yang disebutin tadi bahwa Yildiz itu agak kurang perform ya dan juga Thuram sih. Makanya dua-dua pemain itu akhirnya tidak main sebagai starter. Dan eksperimen yang dilakukan oleh Spalletti ini agak kurang berhasil ya di babak pertama dan akhirnya balik lagi memasang Yildiz lagi gitu. Dan ini kayaknya agak mengulang juga sih dengan yang pas zamannya Tudor ya, di mana pas tuh Yildiz nanti tinggal dia yang berkreasi gitu. Eh, itu agak mengulang juga di zamannya Tudor kemarin dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa Yildiz ini sangat apa namanya sangat penting gitu untuk permainan Juve dan ya tentu kedepannya sih eh, harus starter lagi ya. Apalagi mungkin sekarang udah nemu momentum lagi nih Yildiz untuk permainannya bisa balik lagi ke seperti semula. Dan yang jadi PR justru kalau misalnya Yildiz nggak bisa main, ini mau seperti apa lagi Juve itu. Ya, mudah-mudahan sih pemain-pemain lain bisa step up ya, mungkin terutama Openda dan mungkin kemarin yang cukup menarik itu Miretti sebenarnya, tapi eh, kita lihat ke depannya juga seperti apa, apakah Miretti juga bisa konsisten ya. Itu sih. Kalau yang terkait error tadi, em, memang seperti yang dibilang tadi bahwa di Juve ini agak kurang ya pemain-pemain yang bisa build up, terutama dari bawah ya, back-backnya. Mungkin paling kalau beberapa pertandingan itu paling Cup Minor saja ya yang lumayan gitu. Sisanya itu agak sulit gitu kalau mau dipaksa back-backnya untuk build up. Kemarin juga pas build up beberapa kali tuh momen-momen yang terutama pas Adzik ya pegang bola itu gampang banget kerebut kerebut dan akhirnya jadi turnover itu beberapa kali uh, uh, Bodo Glimt itu bisa menciptakan peluang. Itu agak ini sih memang agak berbahaya juga itu dan ya seperti yang dibilang Mas Adi tadi mungkin bisa coba untuk lebih direct aja ya. Eh, karena memang materi pemainnya agak kurang nih di Juve untuk back-backnya mau diajak apa namanya diajak untuk build up apalagi juga di Juve agak kurang regista ya agak kurang regista Ya, juga banget. nah itu tuh yang paling utama agak kurang regista jadi agak sulit tuh untuk build up dari bawah itu sih. Oke, nah kita tadi udah beberapa kali membahas dari Mas Bustan dan juga Mas Ali ada highlight beberapa pemain ya. Kita masuk ke pembahasan rating pemain nih.
siapa yang bintang, siapa yang mengecewakan gitu ya. Kemenangan ini tentunya menampilkan beberapa performa individu yang sangat mengesankan. Formasi 3-4-2-1 kembali digunakan Spalletti dan menghasilkan rating tim sebesar 7,3. Ini not bad lah ya. Nah, pemain dengan rating terbaik yang pertama itu ada Weston McKennie dengan 8,7, ada gol ditambah energinya yang non-stop gitu ya. Kemudian Yildiz tentu saja di 8,0 dengan super sub yang mengubah pertandingan, dan ada juga Miretti 7,7 yang memberikan assist dan konektivitas serangan, dan yang terakhir ada Openda yang memberikan gol perdana di Juventus. Nah, tapi beberapa pemain lain tampil di bawah ekspektasi, terutama di fase build up dan duel udara ya. Nah, bagi para pundit kita nih, siapa pemain Juventus yang pantas mendapatkan rating hijau mungkin selain yang ada di susunan rating tadi, dan apa kontribusi spesifik mereka sehingga layak dinilai sebagai pemain terbaik? Dan sebaliknya nih, siapa pemain yang menurut pundit masih jauh dari performa yang diharapkan dalam sistem 3-4-2-1? Mungkin apakah karena faktor individu atau karena masalah struktur tim secara keseluruhan? Balik lagi ke Mas Adi, silakan Mas. Oh, untuk pemain terbaik ini yang akhirnya terjawab ya apa yang gua bilang di video sebelumnya, ada sekar juga sama Mas Ya. Anton ya, masalah ya ini dua striker yang gerbong pisang tiba-tiba bisa ngegolin di match ini. Gue nggak benar-benar happy karena 3 gol Juventus dari 3 pemain yang sempat ya mungkin di sama Juventus ini, wah ini nggak bakal ngegolin lagi nih kita. David ngegolin pekan pertama Iya, doang, Openda sampai sekarang belum ngegolin, McKennie yang dibully terus, kadang main iya, bagus kadang enggak, tiba-tiba tiga-tiganya jadi pahlawan Juventus di match ini gitu. Tapi dari nama-nama kayak Miretti, dari McKennie, gua eh, terkesan sama David akhirnya bisa ngambil bola rebound dan mencetak gol kemenangan. Ya mungkin gol itu biasa buat striker kayak David, tapi buat Juventus ini dan buat fans itu sebagai harapan bahwa ya kita masih punya chance buat lolos ke 24 besar Champions League, karena setelah 4 game nggak pernah menang gitu. Akhirnya kita juga David juga melepaskan apa sih beban seorang striker yang hanya mencetak 1 gol di liga di pekan pertama, sampai akhirnya mencetak gol lagi itu benar-benar ngebikin akhirnya kita punya striker setelah Dusan nggak main di match ini. Dusan nggak main dan dua-dua striker kita tuh bisa ngegolin gitu loh. Jadi happy-nya kayak gimana juga nggak tahu. Gue sangat happy, happy juga tuh ngeliat akhirnya Openda ngegolin gol pertama gitu. Terus akhirnya David cetak gol kemenangan. Sebuah hal yang dilihat bahwa pemain-pemain ini sebenarnya punya kualitas. Cuman beban ini yang akan harus mereka pegang ketika mereka datang ke Juventus. Ya, kita tahu kualitas mereka bukan kualitas striker kaleng-kaleng, maksudnya ya level B Eropa, tapi ketika datang ke Juventus pressure mereka tuh kayak mereka main di klub yang mengharuskan mereka itu levelnya level top Eropa. Ini akan membuat pressure itu ada di beban-beban pemain-pemain baru ini. Jadi alhamdulillah mereka bisa nyetak gol dan dari rating itu ya mungkin mungkin David yang juga lebih membuat gua super sub ya sebelah Yildiz, Mhm. yaitu ngebikin Juve ya bisa menang di match ini. Kalau yang terburuk jelas mungkin gue lihatnya Azik babak pertama mainnya nggak perform banget, dan babak kedua Kabal ya, Wan Kabal itu hampir dejavu lawan Villarreal tuh, seri 2-2. Itu kayak efek dia nekel lawan di kotak penalti. Gue nggak ngerti dia main 2 game terakhir itu malah nggak perform. Ini kalau emang pemain ini belum perform dan belum fit, jangan dipaksa, kan misalnya Koses di cadangan. Kenapa harus mainin Kabal? Itu juga nggak ngerti gue. Spalletti di babak kedua mau mainin Kabal, tiba-tiba Kabalnya blunder ya. Dan lagi blunder lagi lawan Fiorentina juga hampir juga blunder. Jadi penggantian pemain yang lagi-lagi Kabal masuk tuh bikin kita deg-degan gitu. Apakah ini tim akan perform lagi apa enggak? Ya harapan gua Kabal mungkin nggak main dulu ya di next match, mungkin bisa mainin pemain lain gitu. Daripada kita akan terima 3 kali berturut-turut Kabal masuk justru bikin blunder yang nggak perlu gitu Segar. Oke, lengkap raport merah penilaian Kabal nih ya kalau dari Mas Adi. Mas Busan siapa nih Mas yang terbaik dan yang terburuk? Sama mungkin atau mungkin berbeda versinya? kalau yang terbaik ya mungkin dari tadi udah disebutin ya kalau Yildiz pemain yang merubah pertandingan itu juga dari UEFA-nya ngasih penghargaan pemain terbaik ya untuk di pertandingan itu. Dan beberapa pemain sih memang lumayan bagus ya, dan tadi sudah disebutin juga bahwa Openda dan David ini akhirnya bisa nggolin, dan mudah-mudahan ke depannya ini jadi moral booster buat mereka berdua ya, sehingga bisa terus ngegolin bareng Vlahovic, sehingga pemain-pemain depannya Juve itu bisa lebih tajam lagi itu, dan bisa menghasilkan banyak gol, dan Hmm. akhirnya bisa membuka
kemenangan ke depannya terus-terusan gitu. Dan ini sih juga dilihat tadi ya, eh, sebenarnya yang agak ini juga Chico sih. Chico sama Zegrova ya, itu pergantiannya harusnya sih template-nya sudah seperti itu ya, di sisi kanan depan itu Chico sama Zegrova gitu. Pergantiannya meskipun Zegrova agak kurang juga tadi ya. Karena kalau kita lagi-lagi pasang McKennie di situ itu udah terbukti nggak efektif. Jadi harusnya sih template-nya seperti itu, Chico dan Zegrova yang di depan. Kalau yang jelek sih ya setuju sih yang tadi. Babak pertama jeleknya si di Azik yang wah kalau dinonton itu parah bener gitu. Eh, ngepas ngepasnya nggak sampai, direbut bolanya di pertahanan sendiri. Wah itu parah sih mainnya Azik itu di babak pertama. Ini kayaknya masih belum siap untuk starter lagi ya si Azik, tapi memang kedepannya mudah-mudahan bisa ini sih masuk. Kalau misalnya Juve udah bisa unggul dengan lumayan ya, minimal mungkin unggul 2 gol gitu, mungkin Ajic bisa masuk lagi sama yang babak kedua Kabal nih. Kabal yang jelek jelek juga di babak kedua ini. Saya juga kok pas pas si Kabal masuk, kok Kabal lagi yang masuk gitu, kayak pertandingan lawan Fiorentina kemarin ini. Jangan-jangan bakalan buruk lagi nih. Ternyata benar gitu dengan kesalahan Kabal. Walaupun mainnya sebenarnya di babak kedua udah bagus banget ya. Tapi yang kesalahan individu ini nih yang Hmm. sering bikin Juve jadi seri gitu. Dan lagi-lagi kejadian tuh Kabal melakukan kesalahan yang amatir dengan melanggar pemain di kotak penalti itu ya. Ini hampir seri lagi ya. Dan memang ini Kabal benar-benar harus step up sih sama kayak Ajic gitu. Ya mudah-mudahan tiga pemain inilah Zegrova, Kabal dan Ajic itu nanti ke depannya bisa lebih ini ya, dapat menit bermain gitu. Mudah-mudahan Juve ke depannya bisa dapat kesempatan untuk dapat unggul lebih dari minimal 2 gol lah atau lebih itu, sehingga mereka bertiga bisa dapat menit bermain yang lebih banyak sehingga bisa memperbaiki penampilannya ke depannya. Itu sih. Oke, ini berarti Kabal juga masuk nih ke daftar merahnya Mas Bustan. Nah, Iya. kalau teman-teman Sura Juventini pastinya mungkin punya man of the match versi kalian ya, atau mungkin yang paling buruk performanya, silakan aja di komen. Dan apakah juga mungkin kemenangan ini menjadi turning point Juventus di UCL musim ini gitu ya. Tentunya kemenangan ini bukan cuma 3 poin, tapi mungkin bukti bahwa Juventus masih bisa bereaksi ya, memberikan angin segar kepada para Juventini, masih bisa bangkit, punya energi buat fight sampai detik terakhir. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Bustan sudah menyempatkan Thank you, waktunya. thank you. Dan aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar selalu update Suara Juventini. Dan kalau mau support channel kita, tentunya jangan lupa scan QR Code yang ada di layar. Dan juga bisa join membership kita untuk bisa ngobrol bareng dan menjadi pundit ya, someday ngobrol bareng kita nanti. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Kita tutup dengan final fine. Forza 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 Juve! Juve! Juve. Oke.